Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Allah tabarak wa ta'ala sudah memperingatkan kepada kita semuanya umat manusia bahwasanya melalui ayatnya yang sudah kita kaji kemarin subuh, bahwasanya setiap manusia, setiap generasi, setiap umat itu mempunyai ajalnya sendiri-sendiri. Ketika sudah sampai batas yang ditentukan oleh Allah, maka tidak akan bisa dimajukan maupun diakhirkan. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqtimun. Setiap umat itu ada ajalnya, dan ketika ajalnya sudah tiba, maka tidak akan dapat didahulukan, disegerakan ataupun diakhirkan barang sedetik pun. Kita sebagai manusia mempunyai ajal yang sudah pasti. Kapan kita akan meninggal itu sudah ditentukan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa diakhirkan. Kapanpun itu Allah sudah memberi peringatan kepada kita semuanya bahwasanya saat itu akan tiba, dan itu sangat-sangatlah dekat. Ketika hal tersebut datang, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Seluruh yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kita hanya akan membawa amal-amal salih kita. Allah memperingatkan kepada kita semuanya bahwasanya saking sayangnya Allah kepada kita, Dia menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul untuk memberi peringatan akan datangnya hari tersebut. Makanya ketika banyak orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan dari Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka di dunia wal akhirah. Itulah ringkasan kajian ayat-ayat surat Al-A'raf kemarin pagi. Kita akan lanjutkan menginjak kepada ayat yang ke-37. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati." Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat-buat kedustaan pada Allah, atau orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Allah memberikan ancaman kepada orang yang suka membuat-buat kedustaan atas nama Allah, mengatakan sesuatu bahwa itu adalah dari Allah, mengatakan permasalahan agama tanpa dasar dari Allah, itu masuk jangkauannya semuanya.
sangat zalim kata Allah. Paling zalim kata Allah. Ketika manusia mengada-adakan suatu perkara dalam urusan agama yang tidak pernah diberikan panduan oleh Allah maupun Rasulnya, atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan ada yang membuang ayat-ayat Allah. Ini semuanya adalah kezaliman yang nyata. Allah akan sangat membenci orang-orang yang seperti ini. Makanya Allah melanjutkan, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang membuat kedustaan atas nama Allah. Mereka akan menemui bagian mereka yang sudah ditentukan di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari zaman dahulu, bahwasanya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah, pasti mereka akan menemui bagian mereka yang sudah ditentukan, yaitu neraka. Yaitu mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Hatta idza ja'atkum rusuluna, sampai ketika datang kepada mereka orang-orang yang mendustakan tadi rasul-rasul kami. Maksudnya di sini adalah malaikat pencabut nyawa. Yatawaffawnahum, dan mewafatkan mereka. Ya. Orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, orang-orang yang membangkang dengan perintah-perintah Allah, diingatkan oleh Allah ketika datang kepada malaikatul maut yang menjemput mereka. Panjenengan, kita semuanya suatu saat nanti akan didatangi malaikatul maut. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan didatangi oleh para malaikatul maut. Para malaikat ini berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah, di manakah sesembahan-sesembahan yang kamu seru selain daripada Allah? Ketika sudah mati, ketika malaikat maut sudah datang, lalu dikatakan kepada mereka, orang-orang tadi, mana zat yang kamu pundi-pundi, zat yang kamu bangga-banggakan sewaktu hidup selain daripada Allah? Apakah berguna ketika malaikat maut datang? Tidak akan berguna. Ketika malaikat maut datang, hanya Allah lah yang menjadi pemilik kita, tidak ada yang lain. Mereka menjawab, qalu dhallu anna, sudah hilang dari kami, sudah musnah dari kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka menyaksikan diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang menutupi kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ya, secara bahasa ketika Allah menyebutkan kafir, itu ada kafir yang sifatnya besar, ada juga kafir yang sifatnya kecil. Jangan disamakan. Terkadang orang menyamakan. Ya. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan hukum-hukum Allah dalam sebagian perkara, itu juga bisa disebut dengan orang kafir. Itu. Akan tapi bukan kafir yang besar.
Ya, kalau secara umum kafir yang kita pahami adalah orang-orang yang di luar agama Islam, menolak keseluruhan daripada hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah, mereka disebut kafir. Jamaah rahimakumullah, sangat jelas Allah dalam menjelaskan kepada kita semuanya apa-apa yang akan kita hadapi, bahwasanya ketika malaikatul maut menjemput kita, ya, yang akan kita rasakan, masing-masing kita pasti akan merasakan penyesalan, ya. Bahkan digambarkan dalam ayat yang lain, orang-orang yang tidak banyak beramal soleh atau barangkali yang kafir, mereka berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau ya Allah tidak mengakhirkan aku sebentar saja? Padahal di awal sudah kami jelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika ajalnya sudah datang, tidak akan diundur dan dimajukan sedetik pun. Yang jadi permasalahan karena apa? Kita tidak tahu kapan ajal kita itu, kapan. Apakah nanti sebentar lagi setelah pulang ke rumah, turu labas saged mboten? Bisa saja. Kita tidak ada yang tahu ajal kita kapan. Makanya ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat kehidupan oleh Allah, diberi kesempatan untuk beramal soleh, mempersiapkan diri kita menuju alam akhirah, nikmati, syukuri, manfaatkan waktu yang tersisa untuk beramal soleh. Jangan sampai kita biarkan kehidupan kita berlalu sia-sia, ngerti-ngerti mati. Ya. Berapa banyak orang yang membiarkan kehidupannya berlalu tanpa arti? Berapa banyak manusia-manusia yang lalai dari menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika malaikat maut datang dan mengatakan, di mana yang kamu bangga-banggakan sewaktu di dunia? Di mana berhala-berhala yang kamu sembah? Di mana orang sekarang itu enggak menyembah berhala, kadang menyembah partai, kadang menyembah organisasi, kadang menyembah ilmu pengetahuan. Apa berguna nanti ketika malaikatul maut datang? Tidak berguna. Dikatakan kepada mereka, qalat khulu, masuklah kalian, fi umamin, ke dalam kelompok umat, qad khalat min qablikum, yang sudah berlalu sebelum kalian, minal jinni wal ins finnar, dari golongan jin dan manusia ke dalam neraka. Ini penggambaran dari Allah Jalla, bagi orang-orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah dan membuat-buat kedustaan atas nama Allah sewaktu hidup di dunia. Ketika mereka nanti di yaumul akhir, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Digambarkan oleh Allah, masuklah kalian ke dalam umat yang sudah masuk terlebih dahulu dari kamu, daripada bangsa jin dan manusia, ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummamun langanat ukhtaha, setiap kali memasuki neraka sebuah umat, mereka melaknat ukhtaha. Di sini saudaranya, ya. Artinya Allah menggunakan kata ukhtaha. Akan tapi, ya, di situ
Tidak mengandung arti bahwa mereka adalah bersaudara. Karena di dalam neraka sudah tidak ada persaudaraan. Yang ada hanya permusuhan. Setiap kali sebuah golongan dimasukkan di dalam neraka sudah banyak ternyata teman-temannya, pemimpin-pemimpinnya, ya. Ketika mereka dimasukkan, sebagian melaknat sebagian yang lain yang dahulunya di dunia saling memuji, saling membantu, nanti di akhirat di neraka mereka saling melaknat. Tidak akan berguna pertemanan di dunia kalau pertemanan tersebut dalam hal dosa dan permusuhan, dalam hal kemaksiatan. Ini mereka akan saling melaknat nanti di akhirat di dalam neraka. Ketika kita berserikat dalam suatu permasalahan di dunia yang mengandung kemaksiatan dan dosa, kita akan saling melaknat nanti di akhirat. Hatta idza taraku fiha jami'an, sampai ketika mereka sudah berkumpul semuanya dalam neraka. Qalat, mereka berkata, ukhrahum liulahum, orang yang masuk terakhir, ya, kepada orang-orang yang masuk di awal, ya. Ini menandakan bahwasanya masuknya baik masuk ke surga maupun ke neraka tidak bersama-sama. Gini betul? Ada yang dimasukkan terlebih dahulu, ada yang dimasukkan terkemudian. Kira-kira kalau ada pemimpin dan rakyat sing dilebok nang neraka, misalkan pemimpin kalau rakyatnya pada melebung neraka, sing dilebok nang siapa di situ? Pemimpin rin, gitu? Iya. Itu. Begitu juga masuk surga sama, ya. Ketika ada pemimpin dan rakyat yang salih, kira-kira yang mau dimasukkan ke surga dulu, pemimpin apa rakyatnya? Pemimpin apa rakyatnya? Pemimpin. Seperti itu adilan. Itu ada seorang, ya, kiai yang saya berkata katanya, kok nyangar penunggu nang lawang, kok pada mlebu disit murid-muridnya nyangar takerian. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kita masing-masing mempunyai tingkatan di mata Allah sesuai dengan yang kita kerjakan di dunia. Semakin tinggi derajat seorang di dunia, berarti semakin berat dia memikul amanah. Ini betul? Ya, itu seperti itu. Semakin berat seorang memikul amanah, sudah barang tentu pahalanya ketika beramal juga semakin besar. Kebalikannya, dosanya ketika berbuat dosa juga semakin besar. Dosa seorang pemimpin dengan rakyat tidak sama, pahala seorang pemimpin dengan rakyat tidak sama. Ketika pemimpin berbuat kemaksiatan, dia akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ini yang jadi permasalahan. Makanya di sini ya kita kembali ke ayat surat Al-A'raf. Qalat ukhrahum liulahum, ya, orang-orang yang datang terakhir berarti rakyatnya yang dimasukkan pembesarnya sudah masuk ke dalam neraka, yang kiri umatnya, ya. Mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai adalluna, mereka ini, ya. Inilah ya Allah, mereka yang dahulu sewaktu di dunia menyesatkan kami. Mereka yang dahulunya membujuk kami, mengutuk mereka. Kok melinyong dijamin apa? Surga ninin. Seperti orang Yahudi.
Wa qalu lan tamas apa namanya? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, orang-orang Yahudi dan Nasara, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, batangkan burhan, bukti yang nyata jika kamu mengatakan demikian. Sing mlebung surga wong Yahudi karo Nasrani. Ada juga sebagian dari kita yang katanya orang Islam ya mengatakan angger udu jamaah nyong kabean kafir. Ada namanya? Ada. Menganggap najis kaum muslimin yang lain ada. Mereka mengklaim bahwasanya jamaah nyong tok sing bisa melebung surga, sing lain mlebu neraka, nerakane nine tapi itu. Ya, ketika Allah menjelaskan orang Yahudi Nasrani mengklaim demikian, ternyata sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang mengklaim demikian, bahkan dari kalangan yang katanya orang Islam. Ini nanti di yaumul qiyamah ya, ketika mereka pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang memberikan apa ya, mempunyai pemikiran awal lalu menyebarkan kesesatan kepada orang lain, dia akan dimasukkan terlebih dahulu di dalam neraka. Pentolan-pentolan kafir, pentolan-pentolan orang-orang fasik, pentolan-pentolan pembuat bid'ah dalam agama, ya, ini akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka. Lalu berikutnya orang yang mengikuti mereka, ya, orang-orang penyembah patung, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, oh ketemu kiye sing mulang nyongge nyongkong mien kon nyembahi patung, ya, ke sing mare aku nyong gemien kon sedekah bumi atau sedekah laut atau nyajeni kiye wonge kiye. Nanti ketemu di akhirat di neraka. Lalu dia meminta kepada Allah, orang-orang yang sudah disesatkan sewaktu di dunia, fa'atihim adzaban di'fam minan nar. Ya Allah, berilah azab 2 kali lipat dari neraka. Sekali lipat habis mengerikan. Ya, kita di kajian sore belum sampai neraka nih, masih senang-senang surga. Nanti kita akan berbicara neraka. Ya. Ketika kita berbicara neraka, ya kita akan senantiasa bergidik, ya, sangat-sangat menakutkan. Dan kita mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Orang-orang yang datang tadi, orang-orang yang disesatkan, para pengikut-pengikut, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar pemimpin-pemimpin tersebut diberi azab 2 kali lipat. Ya, sama seperti dalam surat Al-Baqarah. Idh qala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu lillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ya, ketika orang-orang yang diikuti tubi'u, ya, sudah berpisah, sudah saling berlepas dari orang-orang yang mengikuti. Faqala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ketika berada dalam neraka, orang-orang yang pengikut
pengikut orang-orang itu, mereka akan berkata, kalau sekiranya aku akan dikembalikan ke dunia, sungguh aku sapara merek-merek karo wong kae. Tapi apakah berguna? Nah, tidak berguna. Itu hanya perkataan mereka sewaktu sudah berada di dalam neraka. Sewaktu di dunia mereka mengagung-agungkan gerombolannya, mengagung-agungkan pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya salah, ya, orang gelem salah, gini betul. Kadang orang seperti itu. Walaupun tahu bahwa pemimpinnya sesat, mereka tetap mengagung-agungkan. Nanti mereka akan mendapati itu semuanya di dalam neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, qal likullin di'fun walakin la ta'lamun. Semuanya dari kalian hai penghuni neraka ada azab-azab yang berlipat-lipat, akan tetapi kamu semuanya tidak mengetahui. Lalu para pemimpin mereka berbalik, ya, di antara siksa neraka. Mereka senantiasa akan saling melaknat. Wis pada disiksa, saling melaknat. Tambah sedih maning. Belum lagi, ya, ucapan-ucapan dari para penjaga malaikat yang senantiasa membuat penghuni neraka berada dalam kesedihan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Ya, ketika pengikut-pengikut yang dimasukkan ke dalam neraka melaknat para pemimpin-pemimpin mereka, gantian, ya, para pemimpin berkata, wa qalat ulahum, ya, berkata orang-orang yang masuk yang masuk pertama, li ukhrahum, kepada orang-orang yang masuk kemudian, fama kana lakum alaina min fadlin, kamu ini tidak ada kelebihan daripada kami, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah azab dengan sebab kamu apa yang kamu perbuat. Sapa sing perintah, cara wong cika dunia, sapa sing perintah kok galu melu-melu nyong, salah si ke itu, seperti itu. Kita diberi akal, diberi hati, diberi semuanya oleh Allah untuk bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Saya sering dikatakan kepada kita semuanya, ya, jangan melihat yang ngomong, lihatlah apa yang diomongna. Saring dengan Quran dan Sunnah agar kita tidak mudah terjerumus menjadi orang-orang pengikut yang balelo nggih. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal fuada kullu haula'i mas'ulan. Kata Allah, janganlah kalian mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya di dalamnya. Sesungguhnya mata, telinga, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab. Kita diperintah untuk mencari ilmu. Setelah mendapat ilmunya, saring dengan ilmu tersebut apa yang datang kepada kita. Jangan pernah mengatakan, lah kaita ngerkasih ngomong pasti bener. Jangan, tidak boleh. Harus disaring. Minta kepada Allah petunjuk agar supaya kita bisa mengikuti kebenaran. Jangan pernah subjektif dalam memandang kebenaran, ya. Jangan melihat orangnya, tapi melihat isinya. Nanti akan kita mendapatkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu. Nanti mereka, penghuni neraka, akan saling melaknat, saling menyalahkan. Gelut dia nang jero.
Sama-sama disiksa ya. Mereka akan saling melaknat, saling apa namanya? Itu semuanya nanti penggambarannya ya. Sebagaimana dalam firman yang Allah yang lain, Allah berfirman, "Itta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andadan wa asarru nadamata lamma ra'awul adab wa ja'alnal aghlala fi aqnaqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'mal." Ketika kamu menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, kedua pihak menyatakan penyesalan ketika mereka menyaksikan adab. Ya. Nanti akan saling menyalahkan. Mereka baik yang mengikuti maupun yang diikuti akan menyesal, akan saling melaknat, saling berbantah-bantahan. Lalu kata Allah, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir, dan tidaklah mereka itu dibalas kecuali apa yang mereka kerjakan. Kebalasan kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat ganda, keburukan tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan tersebut. Itu. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa ayat-ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zikr, sebagai pengingat-ingat kita semuanya, memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam beragama ini, untuk senantiasa bisa tetap ya mengharap ridho Allah, mengharap Allah memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surgamu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari neraka. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.